Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab atau Biblical Enlightening Study Training. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya Tuhan kami boleh bertumbuh dan berbuah menjadi murid Yesus, sehingga kami boleh Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Engkau mengurapi kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu, menyertai memberkati kami, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Episode kali ini kita akan berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu terdiri dari berbagai macam atau beberapa hal, yaitu beberapa episode juga. Kali ini saya akan membawa saudara tentang salah satu tanda-tanda akhir zaman sudah sangat amat dekat, yaitu melalui satu perubahan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan inilah tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan dan apa yang difirmankan Allah itu akan digenapi dalam waktu singkat. Kita lihat dulu kan kitab Yeskiel. Yeskiel 47 ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Diceritakan oleh Nabi Yeskiel yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, yaitu bahwa akan terjadi di akhir zaman, bahwa bait Allah itu yang menghadap ke timur, yaitu yang menghadap ke Bukit Zaitun, yaitu pintu gerbang timur. Di situ nanti ada sesuatu, yaitu akan ada air yang mengalir keluar dari tempat itu dan menuju ke arah yang Tuhan tentukan. Nanti kalau kita melihat, saudara, tidaklah hal itu mungkin pada seperti ini. Kalau kita melihat kondisi Israel itu tidak mungkin. Saudara, kalau kita lihat ada air-air yang mengalir. Tetapi kenyataannya pada hari-hari terakhir ini, kita melihat bahwa mulai ada proyek-proyek besar dan mulai ada perubahan cuaca dan iklim. Sehingga kalau kita melihat padang gurun pun bisa banjir. Kota-kota di padang gurun pun bisa banjir. 1 tahun bisa banjir 2 kali, bahkan bisa lebih. Dan hujan lebih banyak. Dan padang gurun yang tidak mungkin ada tanaman, saudara, yang saat ini boleh dikatakan kering kerontang, bisa berubah menjadi seperti perkebunan. Dan ini sudah dicatat, ditulis dalam kitab Yeskiel sebelum Yesus Kristus, berarti sudah 3000 tahun yang lampau. Dan hal ini sudah digenapi kalau saudara mengikuti, sungguh luar biasa. Bahkan di kota Yerusalem itu pun sekarang kekurangan air. Sehingga mereka mengambil air dari Danau Galilea. Untuk apa? Konsumsi manusia yang begitu banyak. Bahkan di dekat Yerusalem juga sudah ada yang namanya proyek untuk mengubah air limbah menjadi air minum untuk mencukupi kebutuhan semua ini. Dan ternyata kalau kita melihat di kota Yerusalem, ya di daerah Bait Suci situ sudah ada yang dikatakan proyek-proyek besar karena ada sumber-sumber air besar, dan inilah sesuatu yang tidak masuk akal. Proyek besar terjadi, perubahan iklim terjadi, hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita lihat sekarang sungai Yordan mulai surut, dan terutama di Laut Mati menjadi surut luar biasa. Mengapa? Karena air dari Danau Galilea sudah sebagian di stop, dikurangi untuk masuk ke Laut Mati. Sehingga Laut Mati menjadi pelan-pelan kering. Kalau kita melihat kondisi sekarang, kita akan terkejut karena saudara, airnya itu sudah menyusut, sudah cukup panjang, lebih dari 1 kilo penyusutannya itu. Kalau kita lihat pantainya bisa bertambah banyak. Kenapa itu terjadi? Kita lihat dulu, yaitu kitab Yeskiel sampai dengan 12 ayat ini baru kita akan mengerti.
Kita lihat selanjutnya. Lalu diiringnya, aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Nah, kalau kita melihat itu, gambar itu, maka kita akan melihat air itu mulai mengalir. Saudara. Yang warna biru itu, nah mulai mengalir. Kan nggak masuk akal. Mengalir itu, saudara, yaitu mengarah kepada Bukit Zaitun yang kondisinya itu naik. Memang dari Yerusalem, Bait Suci itu akan turun. Kondisi tanahnya turun, yaitu ada namanya, saudara, di tempat di mana Tuhan Yesus ditangkap itu. Yaitu di bawah daripada Taman Getsemani. Nah, ini air akan turun ke sana dan kemudian bisa naik ke atas, kan saudara, nggak mungkin. Tetapi ada sesuatu yang kita akan melihat kejadian demi kejadian ini. Apa yang ditulis dalam kitab Yeskiel, saudara, itu sedang digenapi dan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan ini. Kita lihat dulu. Yeskiel 47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Itu pertama kali air mengalir sampai ke pergelangan kaki. Ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini yang akan terjadi, saudara. Dan ini adalah betul-betul bicara secara fisik, bukan punya arti penafsiran rohani. Di zaman-zaman dahulu, sebelum kita dibukakan, yaitu tentang kenyataan yang terjadi di Israel di zaman sekarang, di padang gurun dan penggenapan nubuatan ini, kita pernah menafsirkan apa, yaitu yang terdapat dalam kitab Yeskiel 47 ini. Yang dianggap kalau air itu mengalir sampai di mata kaki, lutut, pinggang, dan menjadi sungai, itu menunjukkan tingkat rohani kita. Yaitu tingkat rohani pertama, seseorang itu boleh dikatakan dia bisa berjalan-jalan walaupun dia sudah mengenal Tuhan. Dia bisa sesukanya jalan sendiri. Tapi ketika air itu atau firman atau tingkat rohani yang meninggi, maka air itu sampai di lutut, maka orang itu tetap bisa berjalan sendiri. Tapi lebih sukar, itu menunjukkan ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka ada pertumbuhan lama-lama dia bukan lagi kemauan dia yang mampu untuk melakukannya. Tetapi menjadi terbatas karena ada Roh Kudus, ada firman yang menuntun mereka. Dan kemudian dikatakan air sampai di pinggang, itu menunjukkan tingkat rohani yang semakin meninggi. Sehingga kemudian orang itu sulit untuk berjalan menurut kehendaknya sendiri. Apalagi kalau arus itu menjadi kuat. Kadang-kadang dia akan juga terseret. Itu menunjukkan kalau kuasa Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja kepada seseorang dengan tingkat rohani yang sudah tinggi, maka orang itu tidak berkuasa lagi sepenuhnya atas dirinya. Dan kemudian air itu meluap lagi sampai menjadi seperti sungai sehingga menghasilkan, dikatakan saudara, bahwa banyak tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dan air itu menjadi penuh sehingga orang mulai bisa berenang. Artinya di sini, saudara, bahwa kita sudah tidak lagi hidup menurut kita. Tetapi kuasa Tuhan akan membawa kita ketika firman, ketika kuasa Tuhan dan Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita. Sehingga kita bukan lagi kita, tetapi Kristus di dalam kita. Itu tafsiran rohani. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hari ini, bahwa air itu sungguh-sungguh ada. Dari situasi yang tidak mungkin, dengan penduduk Yerusalem yang semakin bertambah, mereka kekurangan air.
Sehingga kalau kita melihat kemudian apa yang terjadi, mereka sudah mulai memikirkan untuk menggali air, ya, untuk mereka mulai mengubah air limbah menjadi minuman. Mereka mencari sumber-sumber mata air yang di Yerusalem. Mereka membuat terowongan-terowongan air untuk menyalurkan air, baik dari namanya Danau Galilea atau Sungai Yordan itu, maupun juga dari tempat yang lainnya. Kita akan lihat lebih dahulu supaya lebih jelas semuanya. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Saya foto tempat ini, yaitu tempat ini menuju ke Sungai Yordan dari Yerusalem. Terus kalau kita melihat bahwa di situ ada yang namanya kota Yeriko sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu namanya gurun. Ya, ada gurun, baik itu gurun Engedi maupun gurun-gurun yang lainnya ada di situ. Karena di daerah selatan itu Israel itu padang gurun semuanya. Sedangkan di utara itu banyak tanaman. Ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah penuh dengan susu dan madu. Kalau kita lihat madu itu berarti, saudara, kita lihat itu ada lebah. Kalau ada lebah banyak menghasilkan madu, berarti ada tanaman yang ada bunganya, sehingga mereka bisa, lebah itu menghisap sarinya dan menghasilkan madu. Itulah Israel sebelah utara. Sedangkan ternak, ya, susu itu kan dari ternak, itu sebelah selatan. Yang padang gurun. Kenapa demikian? Karena padang gurun itu kering, sehingga hanya ada rumput-rumput liar sedikit saja. Tetapi itulah yang dimakan oleh ternak. Sehingga ternak itu menjadi sehat, kuat, dan menghasilkan susu. Dan susu terbaik itu kalau kita lihat salah satunya dari Israel. Nah, ini kondisinya seperti ini, padang gurun. Dan pada tahun 2005 saya pergi ke Israel, kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Seperti langit dan bumi. Yerusalem masih menjadi sebagian timur dan barat itu masih ada pagar-pagar, sepertinya ada perbatasan, sepertinya kejadian perang. Sehingga saya terkejut, loh kok ada seperti ini? Dan ketika saya ke selatan, itu kering kerontang, hanya ada 1-2 tanaman kebun, yaitu kurma. Sedikit sekali. Tetapi ketika saya berangkat lagi, sampai ke 6 dan tahun 2000, sekitar 19 atau 18, saya melihat ada perubahan besar. Kita lihat dulu itu ayatnya. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Itulah yang kemudian saya melihat terjadilah. Bukan hanya, saudara, ada pohon-pohon kurma sebagian kecil. Yang ada cuman kecil-kecil di areanya. Atau sebagian-sebagian di tengah padang gurun itu. Namun yang sekarang saya melihat itu beda sekali. Yaitu di padang gurun jauh dari sungai sudah mulai terjadi perkebunan. Dulu tempat itu tidak ada orang yang mau. Tetapi sekarang orang berebut dan harganya mahal. Kenapa? Karena di padang gurun ada juga hutan. Dibuat hutan. Padang gurun ada perkebunan. Perkebunan bukan kurma. Sayur. Macam-macam, saudara. Ada buah-buahan juga. Dan kita lihat terus, saudara, foto-foto seperti ini. Ini salah satu dari begitu banyak tempat. Kalau boleh dikatakan di padang gurun itu sekitar sudah sepertiga itu sudah menjadi perkebunan. Kita lihat dulu. Kondisi dulu seperti ini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi air yang dari Bait Allah itu kemudian kita melihat itu menuju ke timur, ke Bukit Zaitun. Ya memang agak naik, mungkin mereka akan buat terowongan di situ. Dan kemudian air itu turun betul. Dari Yerusalem, dari Bukit Zaitun, ketika menuju ke Yeriko itu turun terus. Dan kalau kita lihat itu sampai di Laut Mati atau Laut Asin, itu minus berapa ratus meter. Sekitar 600-700 meter di bawah permukaan air laut. Jadi turun. Sehingga kaya akan oksigen. Dan inilah kondisinya sekitar 500-600 meter di bawah permukaan air. Sehingga mengandung oksigen dan airnya itu menjadi
air asin, karena di sana pernah saudara diketahui ada kota Sodom dan Gomora yang dihujani oleh Tuhan belerang, sehingga penuh dengan yang namanya belerang, sehingga saudara lihat tidak ada tanaman. Tetapi mineral sangat banyak di sana. Kalau kita masuk di air itu bisa mengapung. Kalau kita cuci badan kita dengan lumpur, bisa halus sekali. Nah, kondisinya seperti itu. Tetapi sekarang beda. Yaitu di Sepitang itu ada perkebunan-perkebunan semua. Di En-Gede di mana Daud pernah bersembunyi di gua-gua itu, sekarang En-Gede itu sudah berubah menjadi perkebunan. Sampai di bukit-bukitnya. Sampai di situ ada tempat untuk orang yang namanya naik sepeda atau jalan kaki atau lari. Dia naik ke atas bukit, ada tempatnya air terjun, ada sumber air, dan kemudian dia turun ke bawah. Waduh, ada tempat seperti itu bagi orang yang senang hiking atau naik gunung atau yang petualang seperti itu. Kita lihat terus. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, yaitu dari Yerusalem dia turun sampai Yeriko turun, kemudian dia belok ke kanan. Dia belok ke kanan. Belok ke kanan artinya menuju ke selatan, yaitu melewati sungai Yordan yang sudah kering, dan kemudian sampai ke laut mati, laut asin, dan di situ kemudian air ini akan bercampur dengan air asin, dan kemudian mulai menjadi air tawar, dan kemudian kalau kita melihat disitulah sepanjang sungai itu ada kehidupan, yaitu tanaman, ada juga ikan-ikan. Kita baca dulu ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kita lihat ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gede sampai En-Eglem. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi ceritanya saudara, yang sekarang saya jumpai pada tahun 2018. Di pinggirnya sungai Yordan itu, mereka membuat satu sungai lagi, saat itu memang masih kering. Belum ada airnya. Tetapi saudara, itulah yang dikatakan bahwa di situ akan ada air tawar. Dan di situ akan ada banyak ikan. Dan air itu akan menuju ke laut mati. Sedangkan di kiri kanan itu ada lubang-lubang. Yang ada yang diameter 1 meter, ada diameter garis tengahnya ada yang 5 meter. Seperti ya lubang atau danau kecil-kecil. Nah itu tetap mengandung garam. Karena itulah mereka ngambil mineral dari sana. Cuma sungai ini mereka buat persiapan untuk air. Kenapa? Karena di padang gurun ini sekarang sering waktu hujan itu banjir. Dan air itu kemana? Ya ke padang gurun. Sebagian ditampung oleh mereka dengan cara apa? Mereka membuat danau buatan. Air itu ditampung untuk apa? Menyirami tanaman. Untuk membuat rumah-rumah di situ. Perumahan-perumahan. Untuk menghasilkan, saudara, buah-buahan. Dan bukan hanya itu, air itu akan mengalir ke sungai itu. Kita lihat terus. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat saudara, yaitu paprika yang dihasilkan oleh di padang gurun, itu diekspor ke Eropa dan termasuk Spanyol, harganya bisa 3 kali lipat dari harga paprika yang ada di situ. Karena rasanya, gizinya berbeda jauh. Sehingga kalau kita melihat income dari orang Israel itu dulu cuma hanya dari ternak sebagian dan juga dari yang sebelah utara, buah-buahan. Tapi sekarang dari selatan juga. Termasuk buah-buah apa, saya pernah ke sana
Dan kita melihat beberapa perkebunan, beberapa perumahan. Sehingga saya menikmati makanan, saya lihat begitu luas sekali. Mereka itu ada kelompok-kelompok di situ. Nah, mereka mulai ada kurang lebih berapa puluh kakak, dan mereka mempunyai berapa ratus hektar, dan terjadilah perkebunan yang tidak masuk akal. Mereka pakai teknologi tinggi, yaitu mereka mulai pakai sistemnya itu beda. Ya, pakai selang-selang atau pipa-pipa itu yang akan di waktu tertentu menetes air dengan gizi, dengan vitamin, dan tanamannya ditutup dengan plastik. Ya, kebunnya tutup dengan plastik sehingga suhunya itu cukup bagus. Luar biasa sekali. Dan kalau saya lihat sekarang ini, saudara, proyek-proyek dari pemerintah, kita lihat dulu gambarnya proyek pemerintah. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana pemerintah Israel, dia membuat air laut disuling menjadi air tawar. Ya, itu ada katanya, kalau nggak salah, destilasi. Ya. Nah, itu dari air laut menjadi air tawar. Bagaimana caranya? Dia ambil dari arah Tel Aviv situ. Ya, Laut Mediterania. Dia ambil dari Tel Aviv, saudara. Kemudian dikirim turun, saudara, sampai ke Yerusalem. Waktu di Yerusalem itu air itu mulai, saudara, mulai ditarik atas. Kelihatannya, saudara, kita lihat ini. Jadi ceritanya dari air laut itu, saudara lihat air laut, ya, yang panah hijau, yang paling bawah. Nah, itu air laut ditarik sama dengan pompa naik ke atas itu, saudara. Kalau lihat itu, ya. Ketika ditarik dengan pompa naik ke atas, kemudian dia disalurkan ke Yerusalem. Yerusalem itu sekitar 700 meter tingginya dari permukaan air. Mereka naikkan. Waktu mereka naikkan, air itu turun lagi. Turun itulah kemudian dibuat energi dari air terjun. Kemudian naik lagi, saudara, terus sampai ke Yerusalem. Nah, itulah yang kemudian kita katakan bahwa Yerusalem akan ada air selain dari sungai Yordan yang sudah mulai mengering. Mereka juga mengambil dari limbah itu yang bisa diminum, juga dikirim ke perkebunan. Mereka juga mulai, yaitu apa? Mengubah air laut menjadi air tawar dan dikirim ke Yerusalem. Sehingga Yerusalem tidak kekurangan air. Bukan hanya itu, kalau kita lihat ceritanya ini, saudara lihat itu semua. Dari air laut, dia akan turun menjadi apa, dan kemudian dia naik, jedot lagi, turun lagi, dan sebagainya. Waktu dia turun itu menjadi tenaga air untuk energi. Demikian juga kalau kita melihat gambar ada satu lagi. Nah, ini juga ada satu. Ternyata ada satu proyek yang sudah dikerjakan oleh Israel, dan juga mereka ada kerjasama, tidak tahu dengan negara mana, ada yang mengatakan dari RRT, Tiongkok, ada sebagainya. Yaitu untuk mengisi laut mati. Laut mati yang sudah surut, itu akan diambil, yaitu air laut dari Laut Merah, yang dimana kita melihat itu Musa pernah menyeberang dan laut terbagi menjadi dua, yaitu antara Mesir dan Sinai atau Israel. Nah, inilah antara Afrika dan Asia. Sedangkan kalau kita lihat Mediterania itu ada di sebelah sana. Nah, kalau kita lihat itu gambarnya, kalau sebelah kiri atas, setelah West Bank kiri atas warna biru, itu Laut Mediterania. Tetapi kalau kita lihat garis merah-merah turun sampai ada yang biru itu, biru lebih besar lagi, itu teluk saudara, yang ada laut merah di situ. Nah, bagaimana caranya? Mereka ambil air laut dari laut ini merah ini dan turun, karena itu permukaannya menuju ke laut mati itu sekitar berapa ratus meter, jadi dia bikin turun terus airnya itu. Nah, turun itu juga dibuat tenaga air. Sehingga air laut itu masuk ke laut mati, sehingga laut mati itu sebagian yang sudah tidak dapat air dari Galilea akan dikasih isi air laut. Sedangkan proyek yang satunya yang dari
Tel Aviv itu air laut dirubah menjadi air tawar untuk diminum di Yerusalem. Dan inilah saudara, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kisah ini pernah ditafsirkan secara rohani, bahwa itu kedatangan Yesus, itulah Taman Eden. Sehingga saudara bisa melihat di situ ada tanaman, ada obat, ada semuanya. Padahal itu bukan ditafsirkan secara rohani saja, tetapi itu fisik yang akan terjadi. Dan sekarang boleh saya katakan itu sudah tergenapi sekitar 70%, termasuk semua proyek, semua hal-hal itu. Hanya perkebunannya memang 30% dari padang gurun semua itu. Saudara, waktu ini sudah sangat dekat. Kalau saudara melihat ke sana tuh bingung semua. Bagaimana mungkin padang gurun dirubah? Teknologi ini kemudian dibeli oleh negara Tiongkok seharga waktu itu sekian puluh juta dolar. Itu pada tahun 15 tahun yang lampau dibeli teknologi untuk mengubah gurun ini. Sehingga Tiongkok kemudian mengubah gurun Gobi menjadi perkebunan juga. Sekarang mereka membantu negara seperti Nigeria, Ethiopia dan sebagainya yang mulai kering, mulai dibantu untuk mengubah sebagian gurun menjadi perkebunan. Ini nggak main-main, saudara. Bahwa ini satu tanda yang boleh dikatakan orang zaman dulu berkata, itu Taman Eden. Yang berkata banyak ikan, tumbuh-tumbuhan, daunnya menjadi obat. Taman Eden digambarkan. Nah, itu menjelang kedatangan Tuhan. Dan sudah terjadi sekarang ini. Dan waktu Yesus itu datang kedua kali, itu sudah amat sangat dekat. Dengan tanda-tanda yang tidak mungkin, tanda-tanda yang sukar. Tetapi itu terjadi semuanya. Puji Tuhan, kita akan melihat episode akhir zaman yang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.